Halo semuanya, kami mahasiswa Universitas Bina Nusantara. Pada video ini, kami akan menjelaskan materi line integral. Nama saya Natalia Thomas, dan rekan saya Lukas Linardi. Selamat belajar! Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai line integral, yang menggunakan konsep dari integral tentu. Ketika kita memiliki fungsi fx seperti pada gambar ini, kemudian kita beri batas a dan b pada sumbu x, maka berapakah luas daerah yang ditunjuk ini? Nah, langkah pertama adalah dengan mengambil area yang sangat-sangat kecil yang bisa kita namakan dx. Jadi, dx adalah perubahan nilai x yang sangat kecil, kemudian dikalikan dengan tingginya, yaitu nilai fx. Untuk menyelesaikan masalah ini, kita akan menggunakan persamaan integral tentu dengan batas atasnya b dan batas bawahnya a. Dari sumbu x dan y yang ditunjukkan, kita dapat mencari nilai ds yang merupakan bagian terkecil dari lintasan T0 sampai dengan T1. Dengan nilai ds dapat dicari dengan teori Pythagoras yang dikarenakan lintasan berada di sumbu x dan y. Menjadi ds sama dengan akar dari dx kuadrat plus dy kuadrat. Dari rumus f mempunyai fungsi x dan fungsi x mempunyai fungsi t dan juga berlaku dengan y. ds merupakan turunan terhadap T yang menyebabkan X dan Y memiliki fungsi terhadap T. Penerapan line integral dalam bidang elektronika adalah untuk menghitung perubahan tegangan per unit muatan terhadap medan listrik. Perubahan tegangan didefinisikan sebagai gaya yang dilakukan per unit muatan. Dalam kasus medan listrik konstan, ketika gerakan berhadapan langsung, ini dapat dituliskan sebagai rumus medan listrik konstan seperti ini, yaitu V final dikurangi dengan V inisial, yaitu sama dengan delta V, sama dengan F per Q dikalikan dengan D. Dapat mendapatkan medan listrik konstan dikalikan D. Kenapa negatif? Kenapa nilai negatif? Karena E bergerak dari arah positif, plat positif ke negatif. Jika digambarkan, memindahkan muatan positif dari bawah atau dari plat yang bermuatan negatif ke atas dengan plat yang bermuatan positif membutuhkan gaya dan menaikkan tegangan. Jika dalam kasus umum di mana medan listrik dan sudut tidak beraturan, maka rumus integral garis digunakan pada persamaan medan listrik konstan. Menjadi seperti ini, yaitu V final dikurangi dengan V inisial atau bisa dibilang sebagai dengan delta V sama dengan minus integral E vektor dikalikan dengan ds vektor. Jika digambarkan, memindahkan muatan positif sepanjang jalur lengkung yang ditunjukkan akan memerlukan integral untuk menghitung. Diketahui bahwa garis parabolanya itu dari x sama dengan 0 menjadi x sama dengan 1 dan y sama dengan 0 menjadi y sama dengan 1. Dan disitu dikasih tahu persamaan yaitu integral c x plus y dx plus dalam kurung 2x min y dy. Dari situ kita diberitahu juga bahwa y sama dengan x kuadrat dan turunan dari x kuadrat itu adalah 2x dx. Nah, dari situ kita bisa mencarinya dengan memasukkan y terlebih dahulu ke dalam integralnya, yaitu mensubstitusikan y menjadi yang diketahui oleh soal, yaitu y menjadi x kuadrat. Dari situ kita bisa lihat menjadi x plus x kuadrat dx dan plus 2x minus x kuadrat 2x dx karena di turunan tersebut. Dari situ kita bisa integralkan seperti biasa, yaitu x menjadi setengah x kuadrat dan dijumlahkan dengan sepertiga x pangkat 3 karena integral dari x kuadrat. Dari situ juga di persamaan selanjutnya, yaitu karena 2x-nya variabelnya sudah sama, jadi bisa dikali silang terlebih dahulu menjadi 4x dan 4x kuadrat dan 2x pangkat 3 dan diintegralkan menjadi 4 per 3 x pangkat 3 dikurangi dengan 2 per 4 x pangkat 4. Dari situ bisa diintegralkan menjadi yang paling atas dikurangi dengan yang paling bawah. Jadi setengah x kuadratnya itu x-nya digantikan dengan disubstitusikan dengan 1, yaitu setengah dikalikan 1 pangkat 2 dijumlahkan dengan sepertiga dikalikan 1 pangkat 3 dikurangi dengan setengah dikalikan 0 kuadrat dan dijumlahkan dengan sepertiga dikalikan 0 pangkat 3 karena kita tahu hasilnya
angka seperti apapun dikalikan 0 akan menjadi 0, jadi angkanya menjadi tetap sama, yaitu setengah dijumlahkan sepertiga, dijumlahkan 4/3 dikurangi setengah. Jadi kita bisa mendapatkan line integralnya ada 5/3. Pada soal kedua ini, diketahui persamaan integral 2x ds dengan c terdiri dari busur parabola y sama dengan x kuadrat dari 0,0 ke 1,1. Kemudian dilanjutkan dengan garis vertikal dari 1,1 ke 1,2. Pertama, kita menghitung busur parabola dan kita namakan parameter C1. Kita misalkan X sama dengan T, berarti Y sama dengan T kuadrat. Dengan batas 0 kurang dari sama dengan T, kurang dari sama dengan 1. Turunan dari X terhadap T adalah 1, dan turunan dari Y terhadap T adalah 2T. Kemudian kita menggunakan rumus integral C1 2x ds, maka X berubah menjadi T menjadi 2T, akar turunan X terhadap T dikuadratkan, ditambah turunan Y terhadap T yang dikuadratkan, kemudian dikali dt. Kita input nilai turunan X dan Y terhadap T. 2T kuadrat menjadi 4T kuadrat, kemudian sekarang mencari nilai integral 2T akar 1 plus 4T kuadrat. Oke, di sini ada persamaan seperti ini. Kemudian kita misalkan U sebagai 1 plus 4T kuadrat. Nah, turunan U terhadap T itu 8T. 4T kuadrat diturunin 8T dan 1 diturunkan menjadi 0. Kemudian pindah ruas jadi dt sama dengan du per 8T. Kemudian di sini 2T-nya tetap posisinya, sedangkan 1 plus 4T kuadrat diganti menjadi U, akar U. Kemudian dt juga diganti menjadi du per 8T sesuai yang ada di sini. Kemudian 8T ini bisa dicoret menjadi 4 dan 2T ini menjadi 1. Setelah itu 1/4 ini bisa kita keluarkan dari integral. Kemudian U pangkat setengah ini sama seperti akar U ya nilainya. Kemudian du. Kemudian U pangkat setengah ini bisa diintegralkan dan hasilnya adalah 2/3 U pangkat 3/2. Dikalikan 1/4 tetap seperti yang tadi. Kemudian ini tinggal kita masukkan nilai U-nya. U-nya itu adalah 1 plus 4T kuadrat. Sehingga kita input nilainya seperti ini. Dan ketemu hasilnya integral dari atas ini adalah hasilnya ini. Ini bawah. Kita input nilai yang telah kita dapatkan tadi. 1/4 dikali 2/3 menjadi 1/6. Kemudian kita ubah nilai T menjadi nilai batas atas yaitu 1 dikurang nilai batas bawah yaitu 0 seperti berikut. Kemudian melalui perhitungan 1/6 dikali 5 pangkat 3/2 menjadi 1/6 dikali 5 akar 5. Kemudian dikurang 1/6 dikali 1 pangkat 3/2 menjadi 1/6 dikali 1 yaitu 1/6. Kemudian untuk garis lurusnya kita namakan parameter C2. X-nya adalah 1 dan Y-nya kita misalkan sebagai T. Dengan batas 1 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 2. Turunan dari X terhadap T adalah 0 dan turunan Y terhadap T adalah 1. Di sini menggunakan rumus yang sama yaitu integral 2x ds. Kemudian parameternya kita ubah menjadi batas bawah 1 dan batas atas 2. X adalah 1 sehingga 2 kali 1 menjadi 2. Kemudian akar turunan X terhadap T yang dikuadratkan, kemudian dijumlah dengan turunan Y terhadap T dikuadratkan. Dikali dt. Lalu akar 1 adalah 1. Dikali 2 menjadi 2. Sehingga menjadi integral 2 dt. Angka 2 bisa kita keluarkan dari integral. Lalu, integral dari dt adalah t. Sehingga hasilnya adalah 2t dengan batas atas 2 dan batas bawah 1. Sekarang, kita input nilai t menjadi batas atas dikurang batas bawah. Sehingga didapatkan hasilnya, yaitu integral 2x ds pada parameter C2, hasilnya adalah 2. Jadi, integral C 2x ds adalah penjumlahan kedua parameter di atas, antara busur parabola dan garis vertikal. Sehingga 1/6, 5 akar 5, dikurang 1/6 ditambah 2, hasilnya adalah 1/6 5 akar 5 ditambah 11/6. Jangan lupa like video ini. Terima kasih telah menonton video ini dan semoga sukses.